Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu selamat siang. Perkenalkan saya perawat Erina Fikar. Di sini bertugas dari pukul 7 hingga pukul 2 siang. Ibu mohon maaf boleh disebutkan namanya siapa? Melina Nur Hidayah. Tanggal lahirnya berapa Bu? 24 Mei 2000. Ya baik, betul ya dengan Ibu Melina. Ibu bagaimana keadaannya hari ini? Oh, sekarang saya pusing banget ini di bagian sini, Sus. Pusing? Oh baik. Nah Ibu, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Ibu, yaitu di sistem persarafan. Tujuannya untuk mengkaji apakah ada keluhan atau ada gangguan di sistem persarafan Ibu. Jadi nanti selama pemeriksaan tidak akan ada bagian tubuh Ibu yang saya sakiti atau seperti apapun. Nanti hanya akan saya instruksikan dan saya periksa di bagian kaki, tangan, dan lain-lainnya apakah ada gangguan atau tidak, begitu Bu. Nah untuk waktunya sekitar 10-15 menit. Bagaimana, apakah Ibu bersedia? Ya. Baik, kalau begitu izinkan saya untuk mempersiapkan alat terlebih dahulu Ibu. Nah Ibu, apakah Ibu memiliki gangguan di sistem lainnya selain sistem persarafan? Misalnya sistem pencernaan ataupun di sistem muskuloskeletal, otot, seperti itu? Oh iya, saya punya hipertensi. Terus saya juga punya mah, Neng. Oh, mahnya sering kambuh Ibu? Iya. Oh sering, ya baik. Nah Ibu, apakah sebelumnya Ibu memiliki riwayat trauma kepala? Misalnya Ibu pernah mengalami kecelakaan ataupun terjatuh? Oh enggak, baru kali ini, Neng. Baru kali ini ya. Apakah Ibu pernah memiliki gangguan memori atau ingatan? Enggak. Tidak pernah, baik. Nah Ibu, apakah Ibu sekarang ini mengalami kelemahan otot ataupun baal ataupun ada lumpuh di tangan maupun kaki Ibu? Tidak ada ya Bu ya, baik. Nah Ibu, apakah Ibu memiliki gangguan di fungsi penglihatan Ibu seperti nyeri bola mata ataupun pandangan yang tiba-tiba kabur, seperti itu Bu? Oh iya, pas saya pusing itu pandangan suka tiba-tiba kabur gitu. Oh, jadi pas pusing itu suka. Nah Ibu, ini saya kembali lagi telah membawa alatnya ya Bu. Nah sebelum ke pemeriksaan pasien, kita cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian tutup tirai agar menjaga privasi klien dan juga pastikan pencahayaan terang. Nah Ibu, sebelum kita melakukan tindakan, alangkah lebih baiknya kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, sebelum ke pemeriksaan mungkin ada beberapa pertanyaan dulu yang akan saya tanyakan kepada Ibu terkait kondisi Ibu saat ini. Nanti Ibu bisa jawab saja ya sesuai dengan kondisi Ibu saat ini seperti apa. Ibu, apakah sekarang ada keluhan sakit kepala ya Bu ya? Ya. Nah boleh diceritakan itu seperti apa? Apakah seperti berkunang-kunang ataupun seperti berputar-putar atau seperti apa Bu? Nah, iya, seperti berputar-putar gitu, Neng, kepalanya. Oh, ya baik. Nah Ibu, apakah sebelumnya pernah merasakan mengalami pingsan atau penghilang kesadaran? Oh enggak. Oh belum pernah. Ya, baik. Ibu, apakah saat ini mengalami hilang sensasi di panca indera Ibu seperti hilang rasa saat memakan sesuatu ataupun hilang penciuman dan sebagainya? Apakah ada? Enggak. Tidak ada, baik. Nah, apakah Ibu sebelumnya memiliki gangguan di sistem persarafan? Enggak. Oh, tidak ada, baik. Adakah gangguan di sistem lain Bu, seperti di sistem pencernaan ataupun di sistem yang lainnya? Enggak. Tidak ada, baik. Nah Ibu, apakah Ibu memiliki keluhan di fungsi penglihatan Ibu seperti nyeri bola mata ataupun pandangan yang tiba-tiba kabur seperti itu? Oh iya, pas saya lagi pusing gitu suka tiba-tiba kabur gitu. Oh gitu, ya baik. Nah apakah Ibu memiliki gangguan saat berjalan ataupun beraktivitas? Enggak. Tidak ada ya Bu. Apakah Ibu sebelumnya pernah mengalami gangguan mood ataupun depresi? Enggak. Tidak ada ya Bu. Ibu mohon maaf, apakah Ibu sebelumnya pernah memiliki riwayat merokok ataupun minum alkohol? Enggak. Tidak ada. Apakah ada riwayat alergi Ibu? Tidak. Tidak ada ya. Apakah Ibu sebelumnya pernah memiliki riwayat di sistem persarafan seperti ini?
Pusingnya itu baru sekarang atau sudah dari lama Ibu? Oh, pusingnya baru sekarang. Oh, baru sekarang. Hmm. Ya, baik. Nah, Ibu mungkin untuk pertanyaan dari saya cukup sekian. Mungkin kita langsung saja ke pemeriksaan fisiknya ya Bu ya. Saya akan siapkan terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita lakukan pemeriksaan refleks patologis yang dinamakan Hoffman dan Tromner. Yang pertama kita lakukan tes Hoffman dengan cara pasien mengekstensikan jari tengahnya seperti ini, kemudian lakukan petikan pada kuku jari tengah pasien dan lihat apakah ibu jari dan jari-jari yang lainnya ini fleksi atau tidak. Nah, seperti ini atau tidak. Jadi saat dipetik seperti ini, jika jari-jari pasien ikut fleksi berarti tes Hoffman ini positif. Kemudian yang kedua kita lakukan tes Tromner, yaitu dengan cara menyentuh di bagian ujung jari tengah klien seperti ini. Kita lihat apakah jari-jari klien dari mulai ibu jari dan semuanya ini apakah fleksi seperti ini atau tidak. Jika fleksi saat disentuh seperti ini berarti tes Tromner ini positif. Selanjutnya adalah tes Babinski dengan menggunakan refleks hammer dengan menggunakan ujungnya. Nah, dengan cara gores ujung palu refleks dari mulai tumit menyusuri bagian lateral telapak kaki hingga ke pangkal kelingking, kemudian dibelokkan ke pangkal ibu jari. Nah, kita lihat apakah ada respon dorsofleksi dari ibu jari dan juga pemekaran dari jari-jari kaki pasien. Nah, jika terdapat tanda seperti itu bisa diindikasikan bahwa tes Babinski ini positif pada pasien. Yang selanjutnya kita lakukan tes cadok masih sama dengan menggunakan ujung dari refleks hammer, yaitu dengan melakukan goresan pada kulit di bawah malleolus externus seperti ini. Nah, kita lakukan goresan dan kita lihat apakah ada dorsofleksi dari ibu jari maupun pemekaran dari jari-jari kaki pasien. Jika terdapat tanda tersebut, itu diindikasikan bahwa tes cadok ini positif. Nah, yang selanjutnya kita lakukan tes Oppenheim, yaitu dengan cara melakukan pengurutan dengan menggunakan jempol dan juga telunjuk pemeriksa. Kita lakukan pengurutan di area tibia dari atas ke bawah seperti ini. Nah, kita lihat apakah terdapat dorsofleksi dari ibu jari dan juga pemekaran dari jari-jari kaki pasien. Jika ada tanda tersebut, berarti tes Oppenheim ini positif. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan tanda meningeal. Yang pertama ada tes kaku kuduk, yaitu dengan cara memposisikan pasien telentang. Kemudian, secara pasif, kepala klien kita ekstensikan, kita fleksikan dan ekstensikan, dan lihat apakah dagu klien itu menyentuh dua jari kita yang ada di insula jugularis ini atau tidak. Dan jika terdapat tahanan saat kita memfleksikan seperti ini, berarti kemungkinan tes kaku kuduk ini positif pada klien. Selanjutnya kita lakukan tes tanda Brudzinski 1 dengan cara posisi pasien masih telentang. Kemudian letakkan tangan kiri pemeriksa di bawah kepala pasien dan tangan kanan memfleksikan kepala klien dengan secepat mungkin seperti ini. Kemudian ekstensikan kembali dan lihat apakah saat difleksikan bagian tungkai klien itu menekuk seperti ini atau tidak. Nah, jika bagian tungkai klien menekuk seperti ini, kemungkinan tes Brudzinski 1 ini positif. Selanjutnya kita lakukan tes atau adanya tanda Brudzinski 2, yaitu dengan cara mengangkat tungkai bawah klien dan juga sendi panggul klien seperti ini. Kemudian lihat apakah bagian tungkai yang kontralateral dengan tungkai yang ini apakah menekuk atau tidak. Jika saat diposisikan seperti ini, bagian yang ini menekuk seperti ini, maka dapat diindikasikan bahwa tes Brudzinski 2 ini positif. Selanjutnya kita lakukan tes adanya tanda Kernig sign, yaitu dengan cara melakukan fleksi pada sendi panggul, kemudian ekstensi pada sendi lutut seperti ini, dan kita lihat pada saat ekstensi sendi lutut kurang dari 135 derajat, pasien mengeluh nyeri dan juga sendi lutut yang diekstensikan tidak maksimal, berarti itu tes dari Kernig sign-nya positif. Ibu coba sekali lagi seperti ini.
Nah, apakah terasa nyeri, Bu? Tidak. Selanjutnya, kita masuk ke pemeriksaan provokasi nyeri. Yang pertama, kita lakukan tes falsafah, yaitu meminta klien menahan napas sambil mengejan. Dan kita lihat apakah klien mengeluh nyeri di bagian leher yang menjalar sampai ke lengan atau tidak. Ibu coba boleh tarik napas, kemudian tahan, dan sambil mengejan, Bu. Nah, ya cukup, Bu. Nah, Ibu apakah tadi saat menarik napas kemudian mengejan, apakah nyeri di bagian leher yang menjalar ke lengan, Bu? Tidak ada. Nah, jika ada nyeri yang menjalar ke lengan seperti itu, berarti tes falsafah ini positif. Selanjutnya ada tes Nabziger, yaitu dengan meminta pasien berbaring, kemudian tekan kedua vena jugularis dengan menggunakan tangan pemeriksa seperti ini, ditekan selama 2 menit dan minta pasien untuk mengejan. Nah, selama 2 menit ini biarkan pasien merasakan sampai kepalanya penuh. Kemudian kaji apakah nyeri atau tidak. Ibu apakah nyeri, Bu? Nah, jika terdapat nyeri di sekitar area yang kita tekan, berarti itu mengindikasikan bahwa tes Nabzigernya positif. Selanjutnya, kita lakukan tes Lasek-Hugh, yaitu dengan cara memposisikan pasien berbaring, kemudian memfleksikan sendi panggul seperti ini. Nah, dengan salah satu tangan pemeriksa memegang tumit dan tangan yang lainnya memegang lutut untuk memberi tekanan atau tahanan. Nah, saat difleksikan pasif kurang dari 60 derajat seperti ini, jika terasa nyeri, berarti itu tes Lasek-Hugh-nya positif. Nah, Ibu apakah terasa nyeri? Tidak. Selanjutnya ada tes Patrick, yaitu dengan cara pasien masih berbaring sama ya. Kemudian pemeriksa menempatkan tumit tungkai yang sakit di sebelah sini. Nah, tangan pemeriksa yang satu di lutut dan yang satu lagi di pangkal paha seperti ini, dan kemudian berikan tekanan di sini dan lihat apakah pasien mengeluh kesakitan di area sendi panggul yang terkena penyakitnya. Ibu apakah sakit? Tidak ada. Nah, jika pasien merasa sakit, berarti tes Patrick ini positif. Ibu, alhamdulillah pemeriksaan fisiknya sudah selesai. Bagaimana tadi saat pemeriksaan? Apakah Ibu memiliki kesulitan saat saya meminta Ibu untuk melakukan beberapa gerakan? Iya, Neng, masih agak sulit soalnya masih pusing juga kepala. Oh, masih pusing juga ya. Baik, Ibu, mungkin untuk kontrol kasus selanjutnya nanti saya akan kesini lagi sekitar pukul 1 siang untuk pemberian obat kepada Ibu. Nah, mungkin untuk tindakan kali ini cukup sekian. Nanti jika Ibu meminta bantuan, Ibu boleh langsung saja meminta bantuan ke nurse station ya, Bu ya, yang ada di depan kamar ini. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya lakukan kali ini. Terima kasih karena Ibu sudah bekerja sama dengan baik dengan saya sehingga pemeriksaannya berjalan dengan lancar. Kalau begitu saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian jangan lupa bereskan alat, cuci tangan 6 langkah.